Ada sebuah organisasi sebesar Nahdlatul Ulama, sebuah ormas yang lahir dari para kiai, dari para pejuang, dan dari para intelektual pesantren. Sebuah rumah besar yang selama puluhan tahun itu berdiri di atas khitoh, berpihak pada rakyat, menjaga lingkungan, dan jauh dari urusan perebutan kekuasaan. Namun, pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, sesuatu peristiwa besar terjadi, sesuatu yang mengubah arah, mengubah wajah, bahkan mengubah nasib Nahdlatul Ulama. Semuanya itu berawal dari sebuah hadiah dari kekuasaan, yaitu izin konsesi pertambangan. Dan dari titik itu, NU berjalan masuk ke sebuah ruang yang penuh jebakan. Jebakan yang seolah-olah itu manis namun menjerumuskan. Jebakan yang hari ini pecah menjadi konflik paling panas dalam sejarah PBNU modern. Pada tahun itu, pemerintah memberikan sesuatu yang tidak pernah terbayang sebelumnya, yaitu PBNU diberi hak konsesi tambang. Sebuah keputusan yang langsung menghebohkan. Karena apa? Ya karena Nahdlatul Ulama itu bukan perusahaan tambang. Nahdlatul Ulama itu bukan korporasi energi. Nahdlatul Ulama itu adalah ormas keagamaan berbasis kiai dan umat. Dan disitulah masalahnya dimulai. Kiai Ubaidillah Tamam di dalam diskusinya dengan Guru Gembul menjelaskan bahwasanya sejak izin tambang itu diberikan, saat itulah NU terjebak di dalam pemerintahan. Karena setelah izin itu turun, pertanyaannya bukan lagi soal boleh atau tidak, tetapi siapa yang akan mengelola, siapa yang akan mengatur, dan siapa yang paling diuntungkan dari izin tambang tersebut. Di dalam perbincangan itu, Kiai Ubaid berbicara tentang kejujuran di dalam hatinya, yaitu PBNU itu secara SDM memang belum siap untuk mengelola tambang. Beliau menyebutkan bahwasannya di dalam PBNU itu memang tidak mempunyai tenaga profesional tentang pertambangan, tidak punya pengalaman industri ekstraktif, tidak punya sistem manajemen korporasi tentang pertambangan. Tapi izin itu sudah turun, dan ketika tambang itu sudah di tangan, rebutan pun mulai. Pertanyaannya berubah menjadi apakah tambang yang dikelola mandiri oleh PBNU atau tambang tersebut akan diserahkan pihak ketiga. Dan siapa pihak ketiga itu? Siapa yang justru akan menikmati keuntungannya? Apakah umat menikmati keuntungannya? Dan disitulah tarik-menarik pun terjadi. Dan dari sinilah konflik PBNU pun mulai meledak dan melebar kemana-mana. Di publik, isu yang muncul memang sangat bombastis sekali, yaitu isu yang muncul itu ketua PBNU disebut dekat dengan jaringan Yahudi internasional, yang dimana di situ ada pelanggaran protokol, ada isu keuangan. Tetapi di dalam perbincangan Guru Gembul dengan Kiai Ubaid, itu menurut Kiai Ubaid semuanya itu hanya kulit luarnya saja, itu hanya gimmick atau topeng luarnya saja. Itu bukan inti sebenarnya, bukan sama sekali. Intinya itu hanya satu kata, yaitu tentang tambang, dan satu lagi yaitu tentang kekuasaan. Lah, di situ Guru Gembul menegaskan bahwasanya semua tentang isu Zionis hanyalah alat untuk mengadili faksi tertentu. Dan di situ juga Kiai Ubaid bahkan menyebut ini bukan konflik tentang ideologi, ini bukan konflik tentang agama, ini murni human interest, perebutan posisi hegemonik yang ada, yang terjadi di dalam PBNU saat ini. Sebetulnya setelah hak tambang itu diberikan pemerintah kepada PBNU itu, banyak kiai muda, aktivis NU dan kader pergerakan itu mulai resah.
Karena apa? Ya karena ini adalah pelanggaran besar terhadap Kitab NU 1984 yang dimana secara tegas mengamanatkan Nahdlatul Ulama itu harus tidak masuk politik praktis, tidak bermain kekuasaan, tidak menjadi alat negara atau elit-elit tertentu. Dan yang paling penting, NU itu selalu menjadi pembela lingkungan dan korban tambang. Tapi dengan adanya Nahdlatul Ulama PBNU itu menerima tambang, itu kini NU justru memiliki tambang. Lah ini seperti pemadam kebakaran memegang korek api, seperti hakim memegang saham di kasus yang sedang ia putuskan, seperti polisi memimpin jaringan mafia, yang dimana di situ semua itu ada konflik kepentingan yang tak mungkin disembunyikan. Lah Kiai Ubaid menggambarkan rasa sakit para kader tersebut, yang dimana sesuatu yang selama ini itu kita lawan, justru sekarang itu kita mengelolanya. Ini ada sebuah anomali yang sangat serius sekali yang terjadi di dalam tubuh PBNU. Pada menit ke-22 perbincangan itu, Kiai Ubaid menyampaikan sesuatu yang sangat pahit sekali, yang dimana beliau menyebutkan bahwasanya NU terpecah hanya dikarenakan masalah duniawi, bukan agama, bukan ideologi, bukan perjuangan untuk umat, bukan konflik teologis, dan semua itu terjadi hanya karena jabatan, hanya akses kekuasaan, dan terutama masalah pertambangan. Dan hasilnya menurut Kiai Ubaid, PBNU yang saat ini itu kehilangan wibawa. Bahkan pemerintah itu tidak terlalu memperhitungkan suara-suara dari PBNU saat ini. Sebuah kalimat yang sangat keras dan sangat menusuk bagi kaum Nahdlatul Ulama secara kultural. Di berbagai macam media sosial, isu Zionis itu paling ramai yang dibahas, paling ramai yang dibicarakan. Ada tuduhan PBNU dekat dengan Israel, ada video pelatihan dengan tokoh asal Israel, ada screenshot, ada framing. Tetapi dalam perbincangan antara Guru Gembul dengan Kiai Ubaid itu menjelaskan bahwasanya memang benar PBNU pernah mengundang tokoh Israel dalam pelatihan kepemimpinan, tetapi itu terjadi sebelum isu genosida Palestina itu memanas. Saat itu konteksnya hubungan antar bangsa, bukan legitimasi politik Israel atas Palestina. Dan ini yang paling penting, isu Zionis ini dipakai sebagai gimmick untuk menyerang faksi yang sedang berebut tambang. Lah, apa artinya kira-kira? Artinya isu agama itu bisa dijadikan alat perang duniawi. Dan ini adalah sebuah ironi yang nyaris tidak terbayangkan dilakukan oleh ormas keagamaan sebesar NU. Ormas yang dimana dulu berjuang, benar-benar berjuang untuk kepentingan umat, sekarang para elit-elitnya berebut tambang tanpa memikirkan umat sama sekali. Di akhir perbincangan antara Kiai Ubaid dengan Guru Gembul, Kiai Ubaid meninggalkan sebuah pesan yang begitu menusuk hati kita, yang dimana pesan tersebut semoga ini menjadi pelajaran bagi warga NU, yang dimana ketika nanti memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang fokus benar-benar pada masyarakat, pada Indonesia, pada Islam Nusantara, bukan pemimpin yang mempertaruhkan NU hanya untuk kepentingan pribadi saja. Kiai Ubaid juga berharap bahwasanya NU kembali kepada jati dirinya, yaitu membela rakyat, melawan keserakahan tambang, menjaga lingkungan, berdiri di depan bukan di belakang kekuasaan. Kiai Ubaid juga berharap besar bahwasanya NU keluar dari jebakan tambang ini, jebakan yang bermula dari sebuah izin tambang dan kini menjelma menjadi badai konflik yang mengguncang tubuh PBNU hingga akar-akarnya. Dan pada akhirnya, di akhir video ini kita melihat dan membuka mata secara terbuka, secara transparan, bahwa ormas organisasi masyarakat sebesar Nahdlatul Ulama pun tidak kebal dari godaan kekuasaan, bahwa isu agama juga sangat mudah sekali dipakai sebagai topeng politik, bahwa rakyat sering hanya disuguhi
gimmick agar tidak melihat persoalan yang sebenarnya. Yang benar-benar sedang diperebutkan bukanlah akidah, bukanlah permasalahan agama, bukan martabat, bukan masa depan Islam Nusantara, tetapi yang diperebutkan di dalam PBNU saat ini yaitu tambang. Dan di tengah semua kekacauan ini, kita hanya bisa bertanya, berapa harga sebuah organisasi Nahdlatul Ulama ketika tambang lebih penting daripada khitah? Dan apakah Nahdlatul Ulama bisa kembali ke rumah besarnya, atau sudah terlanjur tenggelam dalam lubang tambang kekuasaan? Terima kasih sudah menyimak. Demikian dari saya. Jumpa lagi di video selanjutnya.